Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Syafaat, NIM 192141050 dari kelompok 7 akan melanjutkan materi tentang jual beli online, yaitu sumber hukum jual beli online dalam Islam. Berbisnis dalam Islam sangat dianjurkan menurut Al-Hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Hal tersebut bermakna bahwa berdagang merupakan jalan di mana pintu-pintu rezeki banyak dibukakan, sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalam ayat tersebut jelas sekali disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Artinya, jual beli memang boleh dilakukan asalkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Menurut Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan dengan memperhatikan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya. Barang memang dibutuhkan, ada hak ikhtiar pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang tidak sesuai dengan pesanan, sesuai dengan skema jual beli, dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap. Batasan fikih terkait belanja online menjadi benar dan sah menurut syariat Islam yang harus diperhatikan. Pertama, barang atau jasa yang dibeli harus memenuhi kriteria, yaitu barang atau jasa harus halal. Tidak diperbolehkan berbelanja barang atau jasa yang haram, baik karena fisiknya seperti membeli minuman yang memabukkan maupun non-fisiknya seperti mainan yang dapat merusak moral anak-anak. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka atau angtarotin, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-bai' atau jual beli dalam ayat tersebut di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun, jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya: 1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli. Yang kedua, adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan, sebagaimana yang telah diatur di dalam fikih, terdapat khiyar majelis, khiyar al-aib, khiyar asyarat, khiyar at-taghrir atau at-tadlis, khiyar al-gubun, khiyar tafrik as-safqah, khiyar ar-ruqyah, dan khiyar fawat al-wasf. Yang ketiga, adanya sanksi atau aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah atau lembaga yang berkompeten untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudaratan, penipuan, dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Dalam fikih muamalah Islam, jual beli secara online ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam, yang mana bai' as-salam mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
bai asalam juga disebut dengan akad pesanan. Oleh sebab itu, hukum bai asalam boleh dalam Islam. Oleh karenanya, mengapa jual beli online termasuk bai asalam? Sebab jual beli online itu menggunakan akad pesanan dalam bisnis pada zaman sekarang, yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dengan hanya melakukan transfer untuk pembayaran dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi antara kedua belah pihak. Jual beli salam memiliki dasar hukum Islam yang pasti, maka dari itu kemudian jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan. Dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum jual beli salam adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dari ayat di atas telah jelas jika dijadikan dasar hukum untuk jual beli salam selain sebagai dasar hukumnya. Dalam ayat itu juga dijelaskan bahwasannya jika melakukan muamalah tidak tunai, hendaklah dituliskan untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara wan prestasi oleh salah satu pihak ataupun mencegah terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi. Selain ayat Al-Quran, ada juga hadis yang dijadikan dasar hukum dalam jual beli salam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu artinya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam hadis lain. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab, yaitu 1. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara atau online. 2. Barang atau jasa. Yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online seks, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. Yang ketiga, karena melanggar perjanjian TOS atau mengandung unsur penipuan. Dan yang keempat, lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudorotan. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam adalah 1. Produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram. Yang kedua, kejelasan status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda, apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang, ataukah Anda hanya penawaran jasa pengadaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya ataukah kurang yang ternyata tidak pas pada badannya. Sebelum hal ini terjadi, kembali pada Anda. Patutnya Anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual. Yang keempat, kejujuran Anda. Berniaga secara online walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.